Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Abdul Razak dengan NIM B0D024127. Sebelumnya izin kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu Bapak Zedi Mutakin, SPD MPD. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang makalah yang saya buat kemarin, yaitu tentang geostrategis Indonesia. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu tentang pendahuluannya. Di antaranya yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuannya. Kita mulai dari latar belakangnya. Geostrategis Indonesia adalah pendekatan strategis yang memanfaatkan posisi geografis negara untuk mencapai tujuan nasional, termasuk ketahanan dan pembangunannya. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis di antaranya dua samudera, Hindia dan Pasifik, serta dua benua Asia dan Australia, yang menjadikan pusat jalur perdagangan internasional. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalahnya. Bagaimana sih Indonesia dapat memanfaatkan posisi geografisnya dan strategisnya untuk menjaga kedaulatan negara? Dan untuk tujuannya yaitu memperkuat kedaulatan negara melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan membangun ketahanan ekonomi, politik, dan pertahanan dalam menghadapi tantangan geopolitik global. Baik, untuk selanjutnya tentang potensi dan tantangannya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, Indonesia memiliki posisi geografis yang luar biasa strategisnya. Terletak di persimpangan antara dua samudera Hindia dan Pasifik, serta diapit oleh benua Asia dan Australia. Negara ini tidak hanya memiliki pusat perlintasan jalur perdagangan internasional, tetapi juga memainkan peran penting dalam dinamika politik dan keamanan kawasan dengan potensi besar di berbagai bidang. Indonesia menghadapi tantangan yang harus dikelola secara bijaksana untuk dapat memaksimalkan keunggulannya. Selanjutnya untuk posisi geostrategis Indonesia. Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara dengan lebih dari 17 pulau yang membentang di sepanjang ekuator. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perlintasan utama bagi kapal-kapal dagang yang melewati Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Selain itu, Indonesia juga berada dalam jalur lingkar Pasifik atau Pacific Ring of Fire yang membuatnya kaya akan sumber daya alam vulkanik, tetapi juga rentan terhadap bencana alam. Sebagai negara kepulauan terbesar, posisi ini menjadikan Indonesia sebagai checkpoint atau strategi dalam perdagangan global. Hampir 40% dari perdagangan dunia melewati Selat Malaka, menjadikannya salah satu jalur tersibuk di dunia. Hal ini memberikan keuntungan geopolitik yang besar sekaligus tanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan keamanan wilayah. Yang pertama yaitu potensi geostrategis Indonesia. Salah satunya yaitu kekayaan sumber daya alam. Indonesia memiliki cadangan minyak, gas, batu bara, serta mineral yang berlimpah. Selain itu, potensi maritim Indonesia sangat besar dengan zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang luas, menyediakan sumber daya perikanan dan energi laut. Yang kedua yaitu tantangan geostrategis, salah satunya yaitu ketegangan regional. Indonesia berada dekat dengan Laut Cina Selatan yang sering menjadi lokasi ketegangan geopolitik. Klaim wilayah oleh beberapa negara memerlukan diplomasi
yang hati-hati dari Indonesia. Yang kedua yaitu infrastruktur yang belum memadai. Banyak wilayah terpencil di Indonesia yang belum memiliki infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai, menghambat pertumbuhan ekonomi yang ada. Baik, untuk materi terakhir yaitu tentang kesimpulan dari makalah yang telah saya buat, yaitu Indonesia memiliki segala potensi untuk menjadikan kekuatan besar di kawasan Asia Pasifik. Namun untuk mewujudkan hal ini diperlukan strategi yang terkoordinasi, investasi yang tepat, dan memanfaatkan sumber daya manusia yang unggul. Dengan mengoptimalkan potensi geostrategisnya, Indonesia dapat memanfaatkan peran yang lebih besar di panggung dunia, sekaligus menjadi pemimpin dan menciptakan stabilitas dan kerjasama di kawasan. Baik, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik, saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.